Ya, Fashionista, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Yusuf, desainer dari brand Yusuf Indonesia. Dan tema yang akan kita angkat kali ini adalah Rooted in Culture. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik Mas, Ya, selamat thank you datang. banget nih sudah Ya. menerima kita untuk Yes. kita gali-gali lebih dalam Oke, tentang brandnya. siap. Pertama kali berdiri itu sejak kapan sih brand dari Yusuf Indonesia ini? Oke, jadi Yusuf Indonesia ini sendiri tuh berdiri mulai dari 26 April tahun 2020. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu ya. Itu mulai berdiri kita. Gitu, Mas. Dan itu kalau kita tahu kan itu pada masa pandemi ya, Hmm. di mana orang-orang tuh lebih memilih kebanyakan untuk menutup usahanya atau rehat sejenak. Nah, kalau Mas Yusuf tiba-tiba membangun sebuah bisnis, Benar, gimana jadi ceritanya? jadi di masa orang-orang lagi terpuruk gitu ya, kita malah bangkit. Sebenarnya kalau untuk pandemi ini sendiri itu malah membuat kita itu semakin kreatif gitu ya. Oh. Memaksa kita Kreatif dan untuk tekanan. Iya, itu dia. Kreatifnya kita karena ditekan. Memang anak-anak sekarang kan memang kreatifnya itu karena ditekan gitu. Jadi Iya. memang di pandemi itu kita jadi berputar otak gitu ya. Kita memutar otak sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan, yang bisa untuk membangkitkan untuk kita ekonomi, karena cari kerja kan waktu itu juga sangat susah ya, banyak PHK di mana-mana. Akhirnya kita ide apa nih yang bisa kita bangun. Akhirnya tercetuslah bagaimana kalau kita membuat sesuatu yang bisa kita show sendiri, maksudnya bisa dipakai sendiri, yaitu ya udah kita akhirnya memutuskan untuk Yusuf Indonesia hadir, yaitu dengan pakaian muslim pria gitu, Mas. Ya. Tapi ada background fashion sebelumnya. Sebelumnya sebenarnya kita ada background fashion, tapi nggak yang begitu mendalami background dari fashion itu sendiri. Tapi jadi kita agak jalannya sebenarnya agak semi otodidak gitu sebenarnya. Jadi nggak yang kita sekolah fashion designer atau seperti apa, tapi memang kita otodidak sih. Tapi memang hal ini sejalannya dengan orang namanya orang ditempa, diapain, akhirnya kita bisa belajar gitu, belajar dari lingkungan kita, dari semua. Kita kan hidup dalam lingkungan fashion semua akhirnya. Dari situ kita belajar mengembangkan bisnis seperti apa sih Yusuf Indonesia ini bisa hadir dengan ciri khas yang memang brand lain belum punya atau belum berani mengangkat gitu, Mas. Nah, ciri khasnya apa? Nah, kita ciri khasnya nih, kalau ditanya ciri khas, kita tuh memang kita mengangkatnya itu adalah tenun Baduy. Jadi setiap apapun itu dari desain-desain Yusuf Indonesia sendiri, kita itu memang tenun Baduy adalah menjadi sebuah identiti dari kami. Jadi kalau ada baju pria yang menggunakan aksennya adalah tenun Baduy, ya itu pasti adalah Yusuf Indonesia gitu ya. Dengan tentunya kalau orang sekarang ya Mas, kalau kita lihat tuh memang kalau anak muda sekarang tuh agak cenderung agak susah ya Susah ditebak untuk apalagi tenun batik gitu kan dipakainya paling ya untuk acara-acara yang kondangan Spesial, iya. formal gitu. Makanya Yusuf Indonesia ini juga hadir untuk dengan mengolah tenun Baduy, tapi kita bisa dipakai di kapan saja gitu dengan mengangkat anak muda bisa menggunakan hal tersebut gitu. Jadi memang tema kita memang kita banyak banyak desain-desain yang kita peruntukan untuk anak muda biar bisa mencintai terhadap wastra Nusantara, produk lokal itu wajib banget anak muda, generasi muda untuk bisa mencintainya gitu, Mas. Pilihan namanya juga simple ya, Yusuf Yes, Indonesia gitu. Yusuf Indonesia, karena memang itu diambil dari nama saya sendiri gitu, Yusuf gitu. Karena memang kita mikir gitu, sebenarnya kalau cowok muslim itu identiknya dengan apa gitu. Ternyata hal itu ada di nama saya sendiri gitu, Yusuf gitu. Karena kalau kita berangkat dari agama Islam gitu, dari muslim, memang Nabi Yusuf itu adalah sesosok orang yang sangat istimewa. Kalau dilambangkan itu bulan gitu, bulan ketampanannya, karismanya itu bak bulan. Makanya kita pengen bahwa setiap orang yang menggunakan Yusuf Indonesia ini bisa menceritakan atau mencerminkan dari Nabi Yusuf sendiri, baik ketampanannya, baik karismanya dan segala macam itu bisa di situ. Dan orang-orang kayaknya lebih gampang gitu ya, mengingat gitu, oh Yusuf gitu, daripada kita cari brand yang pakai padu padan apa, dari mana gitu kan, itu agak susah menurut aku. Karena pemilihan nama itu juga menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Nama yang simple, mudah dipahami orang, mudah dimengerti, dan ingat dan nempel, itu sih yang penting. Diingat pasti ya. Apakah melestarikan tenun Baduy itu menjadi salah satu visi dan misi dari Yusuf Indonesia juga? Yes, bener banget Mas. Jadi memang awal mula kenapa kita pilih tenun Baduy, karena memang banyak, Indonesia tuh beragam. Mulai dari tenunnya, dari dari batiknya kan banyak banget, beraneka ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita dari tim Yusuf sendiri, ketika kita tinggal di Banten ini, kita memang agak mikir sebenarnya Banten ini yang bisa di otak-atik, yang bisa kita kembangkan tuh apa gitu. Dan teman saya itu nyeletuk,
ada di sini daerah namanya Baduy. Akhirnya sebelum kita mencetuskan Baduy itu, kita pergi dulu tuh ke dalam Baduy. Ternyata benar di Baduy itu adalah wisata yang menurut saya itu luar biasa sekali di sana ya. Kalau Mas bisa ke sana gitu ya, teman-teman bisa ke sana. Itu Baduy itu ada Baduy luar, ada dalam gitu, yang memang banyak banget yang bisa kita gali. Dan menurut aku sih nggak hanya tenunnya ya, tapi potensi wisatanya itu bisa kita gali dan bisa kita kembangkan lebih luas. Dan kita harapkan sih dengan adanya Yusuf Indonesia, orang-orang bisa melihat cerita dari Baduy itu dari desain-desain dari Yusuf Indonesia, sehingga mereka tidak hanya tertarik terhadap tenunnya, tapi juga wisatanya itu bisa tertarik dengan kesana. Akhirnya warga Baduy bisa tergerak, ekonominya itu bisa tergerak dari semuanya, dari sektor, dari pengrajinnya maupun dari wisatanya juga, semua sektor akan tergerak. Itu sih Mas, kita pengennya itu. Akhirnya oke, kita putuskan Baduy untuk menjadi salah satu ciri khas dari desain kita gitu Mas. Oke. Nah, setiap helai desain itu dapat inspirasi dari mana biasanya? Kalau kita banyak sebenarnya hal-hal yang menginspirasi gitu. Kayak kemarin kita pun juga terinspirasi dari kayak ala-ala Turki gitu ya. Baju-baju ala Turki itu juga menjadi salah satu hal yang kita, tapi jangan hanya Turki gitu. Jangan hanya looknya Turki aja, tapi kita kasih sentuhan apa nih gitu. Kalau kita kasih sentuhan yang biasa aja, kayaknya itu tidak mencerminkan Yusuf gitu. Yusuf tuh harus tetap ada nuansa Baduynya. Akhirnya kita kasihlah face-nya yang benar-benar anak muda. Jadi anak muda sekarang bisa menggunakan baju-baju ala Turki itu nggak hanya yang baju ala Turki yang panjangnya selutut, tapi juga mereka dengan face yang lebih apa ya, lebih stylish, lebih modern gitu. Jadi memang banyak sih Mas, dari hal-hal kadang kita tuh mikirnya kita kemana dulu nih gitu. Kadang kita dari mau cari kain itu belum tahu modelnya seperti apa, tapi dengan kita ketemu dengan orang itu biasanya kita bisa langsung mendapatkan inspirasi. Oh, kita bikin kayak gini aja, oke gini, tapi kita modif lagi lebih modern dan lebih masuk ke culture-nya orang Indonesia gitu sih Mas. Koleksinya kan disebut juga sebagai koleksi Yusuf nih ya, Muslim ethnic men's modest wear. Modest wear. Tapi bikin baju-baju yang kayak ready to wear, kayak yang buat hari-hari gitu nggak? Pakai. Jadi kita juga ada baju-baju yang memang ready to wear, yang memang gampang banget untuk santai gitu ya. Teman-teman ngopi. Sekarang kan banyak ya orang-orang ngopi. Kayak itu kita banyak juga memang baju-baju ready to wear yang memang diperuntukkan untuk anak muda sekarang, yang memang bisa dipakai kemana saja gitu, dengan banyak yang oversize. Itu kan anak sekarang lebih suka dengan oversize gitu ya. Kita lebih banyak baju-baju yang seperti itu. Meskipun kita di sini adalah rootnya adalah kita adalah Muslim ya, Muslim men's modest wear, tapi secara ininya bahwa kalau di dalam Islam itu kan baju laki-laki itu yang penting nutup aurat aja. Jadi maupun dia pakai yang oversize atau apapun itu tetap aja itu adalah Muslim gitu. Bagi kami itu seperti itu. Jadi yang penting mereka menutup aurat, mereka tetap melihat keeleganannya, karismanya si pria-pria Indonesia ini, anak muda ini ada, itu ya itu yang kita pakai gitu. Jadi ada semuanya kita bikin gitu, biar kita semua segmen itu bisa terjangkau oleh kami gitu Mas. Untuk pemilihan motif tenun Baduynya sendiri, ada filosofi tersendiri Kak? Atau ada nama-nama tersendiri dari iya. Kalau memang tenun Baduy itu sebenarnya mereka tuh sudah punya filosofi sendiri ya. Sudah ada beberapa jenis tenunnya, tinggal kita pemilihan warnanya. Yang biasanya kita itu memang kalau dalam pemilihan warna kita yang request biasanya ke penenun kita gitu ya, untuk kerjasama dengan penenun kita request ini warnanya yang cocok untuk baju ini warna apa nih. Tapi memang Mas, kalau tenun Baduy itu kan pembuatannya itu nggak mudah ya. Kita butuh proses antara sebulan sampai 2 bulan hanya satu lembar tenun gitu. Tapi itulah sustainability-nya, karena pakaiannya semuanya dibuat dengan bahan alami kan, dengan serat tumbuhan, begitu juga dengan pewarna alami dari tumbuhan, sehingga memang itu yang lama. Tapi kita memang kalau secara dari desainnya atau dari patternnya itu memang patternnya sudah Baduy. Kita tinggal minta adalah dari warnanya aja yang kita sesuaikan dengan tren saat ini, mungkin seperti itu yang kita minta. Tapi memang tidak semua warna itu bisa, karena kita kan ambilnya dari tumbuhannya, jadi nggak bisa yang warna-warna yang terlalu gonjreng atau seperti gitu, apa benar. Jadi memang soft warna-warnanya lebih warna-warna tumbuhan, itulah yang kita pakai gitu. Cara perawatannya susah?
Nah, sebenarnya kalau tenun ini, kalau kita cara merawatan nggak susah sih sebenarnya. Asalkan kita nyucinya nggak terlalu yang dikucek-kucek kayak gitu. Terus habis itu penjemurannya juga kita jangan yang terlalu Panas ya? panas kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang sih, meskipun kita saat ini tuh juga lagi ini Mas. Jadi Yusuf Indonesia itu juga saat ini lagi ada uji tester terhadap ketahanan dari baju Yusuf Indonesia ini sendiri tuh tahan untuk berapa kali pakai, berapa kali cuci, dan dia itu seberapa sih kekuatan ketahanan dari mulai dari kainnya, mulai dari warnanya, semuanya itu lagi kita cek nih. Karena kita Dikaji tuh ya? ya lagi kita kaji karena kita pengennya itu memang bener-bener sustainability, tapi orang-orang itu pakai nggak hanya sekali dua kali pakai, tapi kita juga pengennya awet, bisa 136 kali pakai misalkan, atau 136 kali cuci gitu. Itu Tanpa berubah warna dan tanpa berubah bentuk berubah ya? warna, tanpa berubah bentuk, itu yang lagi kita kaji. Dan memang kita ngajinya perawatannya seperti apa biar itu semua terjaga, itu memang lagi kita kaji. Semoga nanti di awal tahun 2026 ini kajian itu sudah bisa muncul gitu ya, sehingga kita bisa membuat kita lebih bisa gembar-gembor lagi nih bahwa baju kita tuh tahan lama, meskipun kita sustain semuanya dari bahan alami, tapi kita juga nggak kalah kuat tuh gitu. Jadi memang buat kami tuh kualitas adalah nomor satu gitu. Jadi memang harus dikaji. Nah, selain tenun baduy yang ada di desain Mas Yusuf, aplikasi culture apa lagi yang kira-kira bisa dimasukin di dalam baju? Jadi sebenarnya kalau culture apalagi kita sih sebenarnya lagi memang untuk membuat kolaborasi ya dengan berbagai macam tenun lainnya yang memang orang biar tidak bosan melihatnya gitu. Jadi takutnya kalau kita sentuhannya baduy terus akan bosan gitu. Kami kemarin juga dengan Sumba gitu, itu menjadi sebuah aksen, tapi tetap kita akan padu-padankan dengan baduy karena baduy itu adalah ciri khas kami yang nggak akan pernah hilang, meskipun kita akan kasih aksen yang lain gitu biar orang tuh nggak akan bosen dengan bajunya kok gitu-gitu aja ya, tapi kita juga dengan aksen yang lain, dengan kolaborasi dengan tenun-tenun yang lain, Sumba dan segala macam itu juga kita buat. Kemarin kita juga pernah buat juga, itu adalah batik, benar-benar batik yang kita gambar sendiri yang mencerminkan seperti apa sih budaya dan juga keanekaragaman dari suku Baduy sendiri gitu. Jadi memang itulah cara komunikasi kami terhadap ini ya customer ya. Selain kami juga ada kayak card gitu yang memang kita berikan kepada customer. Setiap pembelian baju itu ada cardnya, itu dia berisikan tentang kata-kata motivasi dan juga bagaimana cara untuk merawat dari tenun itu sendiri. Sekaligus kita juga di situ cardnya itu dari bahan alami Mas. Dari sekarang kan lagi musim dari bayam ya, sehingga semuanya tuh sustain gitu. Jadi orang-orang bisa sambil menanam dengan card yang kita buat itu tadi. Jadi semuanya kita berusaha untuk sustain mungkin seperti apa sih gitu. Itu memang kita terjun di dunia kayak gini memang dituntut untuk selalu berinovasi dan selalu untuk seperti apa sih kita biar bisa lebih maju untuk bisa menginspirasi banyak orang dan bermanfaat ya bagi diri kita, tim kita dan juga lingkungan. Itu sih Bisa mengedukasi customer juga benar. pastinya. Ya benar. Tadi kan brand itu lahir di saat tengah-tengah pandemi. Yes. Terus begitu sedang sedang berdirinya, sedang berjalannya, terus tiba-tiba dihantam dengan produk-produk dari Cina yang kita tahu ya kualitasnya seperti apa, harganya seperti apa. Gimana pendapatnya Mas Yusuf? Aduh, itu sampai sekarang ya kayaknya produk Cina ini menggempurnya kita tuh sampai sekarang gitu. Bahkan mereka tuh bisa meniru produk-produk kita itu dengan waktu yang cepat, dengan fast fashion yang mereka buat dengan harga yang sangat murah gitu ya. Tetapi memang kami sendiri itu adalah tantangan buat kami. Sebuah tantangan itu harus kita jawab dengan ide-ide yang lebih brilian, dengan ide-ide yang baru gitu. Jadi kami nggak takut dengan hal itu karena kami punya kualitas, yang kedua kami adalah sustain gitu ya, sustainability-nya itu kita junjung. Jadi kami punya cerita di balik hal itu. Jadi itu yang kita angkat. Jadi kita nggak akan pernah takut dengan mereka karena mereka tuh hanya meniru dan mereka barang-barangnya kan nggak sustain ya, sehingga mereka ya kalau boleh dibilang ada yang bilang bahwa barang-barang mereka tuh plastik, kita kayak pakai baju itu dari plastik sehingga menimbulkan banyak sampah di mana-mana. Jadi itu yang kita buat untuk bisa menjadikan fondasi kita untuk bisa bersaing dengan mereka, itu sih. Itu ya. Iya. Pastinya bisa Harus bertahan ya, kualitas menentukan ya. Harus bisa itu. Oke, habis ini kita lihat koleksinya ya Mas ya. Boleh. Kita intip-intip koleksi yang ada tenun-tenun baduinya itu. Tetap di Mix and Match. Ya, fashion
Pemirsa, ini dia beberapa koleksi dari Yusuf Indonesia ya, Mas Yusuf. Boleh Ya. dijelasin sedikit nggak? Yang kira-kira tenun baduinya tuh yang memang tenun baduy yang original, Kental maksudnya yang banget kental. gitu ya. Sebenarnya kalau yang kental banget itu dia ada di sini. Ini tuh tenun baduinya memang dia kental banget ya. Patternnya memang dia pakai tenun baduy. Tapi memang kalau kita lihat di sini, kalau desain-desain dari Yusuf Indonesia sendiri, kita tuh jarang banget yang namanya full tenun gitu. Karena kita anggap bahwa kalau full tenun itu akan lebih berat dan orang pun anak-anak muda kayaknya akan lebih segan gitu ya untuk menggunakan. Mungkin lebih cocoknya kalau kita memang ke kondangan kayak Ya. seperti itu. Jadi kalau lebih ini tuh lebih apa ya, lebih mudah gitu kalau kita lihat. Jadi ini kalau kita sih pakainya kita kasih vest seperti ini. Kalau tadi yang pernah saya bilang tadi bahwa kita pakainya adalah turki kayak gini. Nah, turkinya tuh kita kasih kombinasi dengan vest seperti ini. Jadi biar mereka lebih kelihatan lebih mudah, lebih enak dipakai gitu ya. Jadi memang vest ini juga lebih enak sih dipakai di mana, dan kita pun panjangnya vest ini lebih ke kayak agak sedikit crop top ya. Jadi biar lebih anak muda itu lebih enak aja kalau Lebih mau naik suka ya? motor atau apa gitu lebih oke gitu Buat sih. motoran enak ya. Ya, bener banget. Kalau buat motoran tuh lebih oke gitu, Mas. Jadi memang beberapa seperti ini sih Nah, ini kombinasi. juga ada yang Ya kalau ini ini yang kita bilang tadi, kita kalau pakai apa ada kolaborasi gitu, kita ada kolaborasi kita itu dengan yang namanya ini adalah tenun ikat bulu. Kita pakainya tenun ikat bulu, tapi kita kombinasikan ini ada dengan kainnya adalah kainnya viskos. Jadi memang ini kainnya juga kombinasinya aslinya tuh viskos dengan bahan alami juga, Mas. Jadi benar-benar semuanya kita buat tuh alami gitu. Jadi biar nanti kita tidak menimbun sampah, jadi semuanya kita buatnya alami, sealami mungkin gitu. Gitu. Jadi banyak koleksi kita seperti nah ini nih, ini sebenarnya koleksinya lama banget. Ini Ramadan tahun lalu dan ini tuh tinggal satu yang tidak pernah kita jual lagi karena ini satunya ini itu dipakai sama Pak Sandiaga Uno. Oh, ya Jadi ini. iya benar. Jadi Pak Sandiaga Uno waktu halal bihalal di Lebaran yang lalu dia pesen baju yang ini. Jadi ini ada satunya lagi saya simpen. Jadi biar kita Sebagai bisa kenang-kenangan ya. ya biar Nah, bisa ini cerita baduy gitu. ya? Bukan? Ini baduy juga. Baduy, ha. Ini baduy juga, namun kalau kita lihat dari jauh dia tuh seperti pakai vest gitu ya, tapi Iya, ha. sebenarnya tuh tidak gitu loh. Dan ini pun kita pakainya tuh tidak dengan semuanya, tapi ini juga dari sisa-sisa dari potongan-potongan dari tenun kita. Jadi memang kita nggak mau buang-buang yang namanya bekas atau sisa dari tenun, tapi kita gunakan lagi, kita olah lagi seperti baju yang aku Iya. pakai ini kan, ini juga dari ini ya sisa-sisa perca-perca gitu ya, kain tenun yang kita bisa buat lagi dengan siluet yang bener-bener buat aku sih menarik gitu Lebih ya. fashion ya? Lebih fashion, Style-nya. kecil detailnya tapi dia lebih menarik gitu sih. Berarti ada teknik patchwork di setiap Benar, rancangan dari ya. Mas Yusuf ya. Nah, Gitu. kalau itu kan tadi ini mirip-mirip ya. Ini Oh, ini yang mirip-mirip. tadi vest itu ya. Ini vest juga, benar. Ini vest juga yang kemarin sempat kita buat fashion show juga. Dan ini kita buatnya dia sedikit agak Chinese gitu ya. Karena kalau kita lihat, kita kan tinggalnya di Gading Serpong juga. Gading Serpong ini kayak tempat berkumpulnya di Tangerang itu, seluk-beluknya Chinese itu juga ada di sini katanya kan seperti itu. Jadi kita buat beberapa motifnya tuh juga seperti ini, Mas. Jadi buat Cheongsam atau apa itu lebih cocok gitu ya. Dan ini kalau misalnya nggak mau pakai dalaman ini bisa dipakai yang Bisa lain ya. dipakai luarnya ini aja. Jadi ini bisa di mix and match dengan baju-baju yang lain yang Kita lebih punya juga oke, bisa ya bisa. pastinya. Kalau ini Gitu. Nah, ini kita juga pakai baduy juga sama, tapi aku terinspirasinya ini dengan toga teman-teman wisuda. Oh iya, Ya, betul. kalau dilihat orang-orang wisuda kan Kerahnya ya? pakai seperti ini ya kerahnya. Jadi ini memang seperti itu. Tetap kita pakainya crop top biar mereka mudanya lebih dapet. Mereka untuk nuansa nongkrongnya mau dibuka, mau dikancing, mereka tetap kelihatan gitu bisa ya. jatuhnya unisex ya. Bisa. Jadi kalau beberapa sih memang ada juga yang unisex seperti ini pun. Iya. Ini juga unisex. Jadi beberapa orang cewek, ini malah banyak cewek nih Cewek yang beli gitu. Dan ini memang kita desain sendiri, yaitu ini mencerminkan bener-bener kehidupan Di baduy. baduy seperti apa gitu dengan. Nah, ini kalau kita lihat kan potongannya ini kan bawahnya Oh, belakangnya lebih panjang ya? lebih panjang gitu ya, biar lebih kelihatan Lebih fashion. lebih fashion. Dan ini yang suka dipakai temen cewek tuh yang ini gitu ya. Jadi mereka tuh mau beliin pacarnya atau suaminya, ternyata mereka juga pakai sendiri gitu. Jadi ini lebih ya oke. kembaran ya. Kembaran boleh gitu. Oke.
Ini salah satu, ini bikin sendiri, jadi tentang ada orang Baduinya bawa Benar. madu, ini rumahnya ya, salah satu. Rumahnya, bener. Ini benar-benar kita inspirasinya rumah Baduy, suku Baduy itu rumahnya seperti ini kehidupannya, dan mereka tuh salah satu penghasil madu, dan itu kita ceritakan di sini biar orang-orang tuh pada kesana semua gitu, Mas. Ada lebah-lebahnya juga ya? Ya sampai lebah. benar, ada lebahnya juga. Jadi memang ini kita desain sendiri. Jadi kalau ada yang pakai baju ini ya asalnya dari Yusuf Indonesia gitu. Oke, nanti Mas Yusuf juga udah pilihin 3 look yang kita yang akan saya pakai ya. Ya. Di sini kita lihat secara langsung, tetap di Mix and Match.